Antabara, sarjana bisnis terbaik dari Jogja, terperangkap di kamar kontrakan sempit Jakarta dan dihantui label gagal. Pelipur lara dan pembuktian dirinya hanyalah menganalisis saham di laptop tua, berbekal ilmu dan gairah, sambil mencari kesempatan di Bursa Efek Jakarta BEI. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian tekan tombol subscribe, like dan harapan saya beri komentar agar dapat untuk kemajuan channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like semoga dilancarkan segala usahanya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Aku menatap dinding kamar kontrakan seluas 2x3 meter di Gang Sempit Jakarta Pusat. Panas, pengap, dan berisik. Aroma masakan yang menyengat dari warung sebelah selalu berhasil menembus celah-celah jendela, bercampur dengan bau debu dan kelembaban. Inikah hasil dari 4 tahun studi keras, begadang di perpustakaan, dan mendapatkan IPK nyaris sempurna di universitas swasta top di Jogja. Gelar sarjana bisnis dan manajemen yang kubawa-bawa ke ibu kota ini seharusnya menjadi kunci emas. Namun, di Jakarta, kunci itu terasa seperti besi tua yang karatan. Tidak bisa membuka pintu manapun. Selama 6 bulan merantau, aku hanya mendapatkan pekerjaan paruh waktu serabutan yang nyaris tak cukup untuk membayar sewa kamar. Setiap kali aku membuka laman media sosial, melihat teman-temanku yang sudah bekerja di perusahaan multinasional atau melanjutkan studi ke luar negeri, aku merasakan sakit yang menusuk. Gelar sarjana terbaik yang pernah kubanggakan kini terasa seperti ejekan. Aku merasa dihantui oleh sebuah frasa dingin, kutukan sarjana bisnis gagal. Satu-satunya pelarianku adalah pasar modal. Aku hidup dari menganalisis pergerakan saham, bukan dengan uang, tetapi dengan gairah yang membara. Aku mengeluarkan laptop satu-satunya, si tua renta yang layarnya bergaris dan engselnya longgar. Ayolah, mate, bisikku pada laptop itu, seolah ia adalah teman satu-satunya. Layar retak itu menyala. Aku memasukkan sandi dan seketika, grafik-grafik candlestick yang berkedip-kedip muncul, menjanjikan harapan yang selalu terasa jauh. Aku bisa membaca pola-pola itu. Aku tahu di mana uang bergerak. Aku tahu potensi return yang fantastis. Masalahnya, aku tidak punya modal. Yang kupunya hanya ilmu yang terperangkap di kepala dan gairah yang terbungkus dalam ransel lusuh. Aku harus bisa membuktikan diri. Dan satu-satunya tempat untuk melakukan pembuktian itu adalah di jantung pertarungan finansial, Bursa Efek Jakarta. Besok, gumamku sambil mematikan laptop, aku akan kembali ke sana. Aku akan mencari anomali yang bisa menyelamatkan hidupku. Aku tidak tahu bahwa anomali yang kucari tidak berbentuk saham, melainkan sosok seorang nenek tua yang misterius. Pagi itu, dalam kemeja lusuh yang sudah kusetrika berulang kali, aku sudah berdiri di tengah hiruk-pikuk galeri Bursa Efek Indonesia BEI. Kontrasnya begitu menusuk jiwa. Di sekelilingku, semua orang tampak hidup dalam film yang berbeda. Mereka mengenakan setelan mahal, tertawa renyah sambil memegang smartphone terbaru. Mereka berbicara dalam bahasa angka triliunan, sementara aku seperti penonton miskin yang mengintip melalui celah tirai. Aku mencolok mata. Aku datang bukan untuk berdagang, uangku hanya cukup untuk makan Indomie sebulan, tapi untuk membuktikan. Aku membuka laptop tua itu di sudut ruangan, di antara deretan kursi kosong. Layar bergarisku menyajikan data yang sama dengan layar-layar besar di sekelilingku, tetapi bagiku, maknanya jauh lebih dalam. Aku mencatat setiap fluktuasi, setiap pola harga, setiap volume yang bergerak. Aku menantang diri sendiri, jika aku bisa memprediksi pergerakan pasar tanpa modal sepeser pun, maka ilmu dan gelar sarjanaku tidaklah sia-sia. BI bukanlah tempat mencari kekayaan bagiku. Ini adalah arena pertarungan untuk martabatku. Kamu sedang menganalisis apa, nak? Tiba-tiba, seorang broker muda dengan jam tangan berkilauan menyapaku dengan nada merendahkan. Aku menutup laptop sejenak. Hanya membandingkan laporan fundamental triwulan emiten yang diabaikan. Pak, mencari divergensi antara nilai buku dan harga pasar. Jawabku datar. Dia tertawa renyah. Ah, teori buku. Di sini, nak, yang berbicara adalah rumor dan kecepatan. Lupakan teori, lupakan kampus. Kalau mau kaya, jangan cuma nonton. Kata-katanya seperti dicambuk, menusuk tepat di ulu hati yang sudah berdarah karena kutukan kegagalan. Aku membiarkannya pergi, tapi amarah itu justru membuatku semakin fokus. Aku tidak peduli dengan rumor.
Aku tidak peduli dengan kecepatan. Aku akan membuktikan bahwa analisis yang benar, disiplin, dan mendalam, yang kupelajari di Jogja, adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada uang atau koneksi. Aku kembali menatap layar laptop tua itu, mencari anomali di antara ribuan kode emiten. Aku mencari sesuatu yang begitu diabaikan, begitu kuno, hingga hanya aku yang melihatnya. Saat itulah, di tengah kebisingan dan euforia finansial, bayangan lembut itu tiba-tiba menaungiku. Aku mendongak, merasakan pergerakan yang berbeda dari para trader yang biasanya bergegas. Seorang nenek berdiri di sisiku, kira-kira berusia 65 tahun, kontras sekali dengan lingkungan mewah di sekelilingnya. Ia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan matanya teduh, namun memancarkan ketenangan yang sangat dalam. Seolah ia membawa rahasia waktu. "Maaf, Nak," katanya dengan suara yang lembut sekali, hampir berbisik. Tetapi kata-katanya terdengar jelas di telingaku di tengah riuh rendah teriakan bursa. "Nenek sudah memperhatikanmu beberapa hari ini. Kamu terlihat sangat fokus, tekun, dan jujur. Bolehkah nenek minta tolong?" Jantungku berdebar kencang, terkejut dan gugup. Aku diminta tolong oleh seseorang yang terlihat seperti bukan siapa-siapa di tempat ini, padahal broker profesional bertaburan di mana-mana. "Tentu, Nek. Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku, mencoba menenangkan diri. Nenek itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tas kain yang sudah lusuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal yang terasa kuno. Dokumen-dokumen itu adalah sertifikat saham fisik, sesuatu yang jarang kulihat di era digital ini. "Nenek ingin kamu bantu nenek menjual saham ini, Nak," jelasnya sambil menyodorkan dokumen itu padaku. "Nenek tidak mengerti angka-angka di bursa, tapi nenek percaya pada kejujuranmu dan ketekunanmu. Nenek akan memberimu imbalan 10% dari total penjualan, Nak. Kamu cukup tunjukkan keahlianmu. Nenek percaya kamu mampu." Aku tercekat. 10%. Jika nilai saham itu besar, imbalan itu bisa jadi tiketku keluar dari kamar sempit yang panas. Itu adalah modal awalku untuk membuktikan bahwa aku bukan sarjana gagal. Tawaran yang datang dari sosok paling tidak terduga ini terasa seperti keajaiban yang dipintal di tengah kekalahan. Rasa ragu dan euforia bertarung sengit di dadaku. Ini bisa menjadi risiko besar, atau bisa menjadi jawaban dari semua doaku. Aku memandang dokumen usang di tanganku, lalu menatap mata Nenek Wimala. Kepercayaannya padaku begitu murni, begitu kuat, hingga aku merasa tak punya pilihan selain menyanggupi. "Baik, Nek," kataku dengan suara mantap, menyingkirkan keraguan. "Saya akan bantu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Nenek." Nenek Wimala hanya tersenyum lebih lebar. "Nenek tahu kamu tidak akan mengecewakan. Sampai jumpa besok, Nak Antabara." Ia menyebut namaku, padahal aku belum memperkenalkan diri. Misteri itu semakin tebal. Sosoknya kemudian berbalik, menghilang dengan cepat di antara kerumunan investor yang sibuk, meninggalkanku sendirian, memegang setumpuk kertas kuno yang terasa seberat nasibku. Misi gila ini baru saja dimulai. Dengan tangan gemetar, aku membawa setumpuk kertas kuno yang menjadi simbol misi gila itu kembali ke kamar sempitku. Panasnya udara Jakarta malam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan panasnya rasa penasaran dan ketakutan yang menjalar di dadaku. 10%. Angka itu terus menari-nari di pikiranku, janji untuk menebus kegagalanku. Aku menyalakan laptop tua itu sekali lagi. Layar bergarisnya seolah memprotes beban pekerjaan yang akan kupaksakan padanya. Aku harus bekerja cepat. Dokumen fisik itu kuletakkan di lantai, dan perlahan aku mulai memindai kode emiten dari sertifikat saham paling atas. Mataku membelalak. Nama perusahaan itu, PT Bakti Agung Sentosa Tbk PT BAS. Aku segera mencari datanya. Saraf-sarafku menegang. Perusahaan itu nyaris tidak ada likuiditasnya. Bergerak di sektor yang sudah lama ditinggalkan, laporan keuangannya kuno, dan volume transaksinya selama sebulan terakhir bisa dihitung jari. Ini bukan saham yang aktif diperdagangkan. Ini adalah saham hantu, entitas yang sudah lama mati di pasar, tetapi masih tersimpan di lemari besi entah di mana. Rasa euforia yang kurasakan di BI tadi sore lenyap seketika, digantikan oleh kengerian yang dingin. Aku kemudian menghitung jumlah total lembar saham yang dimiliki Nenek Wimala. Jari-jariku berhenti di kalkulator. Angka yang tertera begitu fantastis,
setara dengan puluhan persen dari total saham yang beredar di publik. Ya Tuhan, bisikku lirih. Ini bukan hanya berisiko, ini adalah bom waktu finansial yang baru saja kupegang. Sebagai sarjana bisnis, aku tahu hukum dasarnya. Menjual volume saham sebesar ini secara sekaligus akan membuat harganya terjun bebas hingga nol. Karena tidak ada pembeli yang siap menampung, aku akan menyebabkan kerugian besar bagi Nenek Wimala, dan komisiku yang 10% itu akan bernilai sehelai debu. Kutukan sarjana bisnis gagal itu kembali menghantui, mencibirku dari balik layar laptop. Aku bukan hanya gagal mencari pekerjaan, aku mungkin akan gagal dalam misi pertamaku, misi yang paling menentukan. Aku telah menyanggupi tugas yang mustahil, dan rasa penyesalan yang pahit mulai merayapiku, seolah berkata, kamu seharusnya tidak pernah menyentuh kertas-kertas kuno ini. Rasa penyesalan yang pahit itu mendesakku keluar dari kamar sempit Jakarta, kembali ke BE keesokan harinya, untuk mencari Nenek Wimala. Aku harus menjelaskan, aku harus memohon agar dia membatalkan misi gila ini sebelum kekalahan finansial yang nyata terjadi. Aku menemukannya duduk di bangku marmer yang sama di pojok galeri, tangannya menggenggam tas kain yang sama. Ia tampak begitu tenang, seolah hiruk-pikuk perdagangan miliaran rupiah di sekelilingnya hanyalah desahan angin. Aku mendekat dengan langkah cepat, hampir tanpa basa-basi. Nek, tolong, maafkan saya, kita harus membatalkan ini, kataku, suaraku tercekat, berusaha menjaga profesionalisme yang gagal kujaga. Saham PT Bas itu, ini sangat berbahaya, volumenya terlalu besar. Saya sudah hitung, kalau kita jual, harga akan anjlok drastis, dan Nenek akan rugi besar. Kita mungkin hanya akan mendapatkan 1/5 dari nilai yang Nenek harapkan. Aku menumpahkan semua teori risiko yang kupelajari di Jogja, likuiditas rendah, volatilitas tinggi, dan bahaya market dumping. Aku berharap melihat ekspresi terkejut atau cemas, ekspresi yang wajar dari seorang investor yang terancam kehilangan asetnya. Namun, Nenek Wimala hanya menatapku. Senyumnya tidak berubah, tetap teduh, penuh keyakinan, seolah aku sedang membicarakan cuaca. Nenek Wimala, Nenek tahu, nak Antabara, Nenek tahu persis saham apa itu dan seberapa berisiko. Tapi Nenek sudah memutuskan, uang ini harus terjual. Seberapapun harganya, Nenek hanya butuh keahlianmu untuk mendapatkan harga terbaik, bukan untuk membatalkannya. Tapi, Nek, protesku, frustrasi. Saya ini sarjana bisnis. Prinsip saya adalah meminimalkan kerugian. Tugas ini melanggar semua yang saya pelajari. Kalau Nenek tetap memaksa, ini sama saja dengan membuang uang Nenek ke laut. Nenek Wimala melepaskan genggaman tas kainnya dan menunjuk ke layar besar bursa di atas kami. Tempat angka-angka bergerak liar. Nenek Wimala, nak, Nenek tidak butuh uang maksimal. Nenek butuh uang ini sekarang. Nenek percaya pada ilmu yang kamu punya, pada disiplin yang kamu tunjukkan. Lakukan yang terbaik, nak. Jangan takut pada risiko yang sudah Nenek terima. Hanya lakukan tugasmu. Tatapan mata itu bukan tatapan seorang investor yang rakus atau panik, melainkan tatapan seseorang yang membawa beban tak terucapkan sebuah tujuan yang jauh melampaui logika pasar. Dalam sekejap, semua prinsip konservatifku sebagai sarjana bisnis runtuh di hadapan kepercayaan murni ini. Aku merasa kecil. Aku menyadari bahwa misi ini bukan lagi tentang 10% komisi, tapi tentang menunaikan sebuah amanah. Aku menunduk, kalah oleh ketenangan Nenek Wimala. Baik, Nek, kataku pelan. Suara penyesalan bercampur tekad. Saya akan eksekusi. Saya akan menjual saham paling berisiko ini. Saya akan lakukan yang terbaik, demi tujuan Nenek. Nenek Wimala tersenyum, mengangguk, lalu berbalik, meninggalkanku dengan beban tugas yang kini terasa 1000 kali lebih berat, namun dengan tekad baja untuk melaksanakannya. Kini, aku harus kembali ke laptop tua dan memulai perjudian paling berbahaya dalam hidupku. Perjudian itu dimulai di kamar sempit, jauh dari keglamoran bursa, di mana aku menghabiskan sepanjang malam menyusun strategi. Volume saham Nenek Wimala sangat besar, mustahil dijual sekaligus. Jika aku melakukannya, akan terjadi kepanikan, dan harga akan langsung ambruk. Aku harus menjadi hantu di pasar, bergerak tanpa terdeteksi. Aku membagi volume kolosal itu menjadi ratusan, bahkan ribuan, porsi kecil. Aku menyebutnya strategi 1000. Sayatan, menjual sedikit demi sedikit, sangat hati-hati, memanfaatkan setiap kenaikan harga kecil.
Ini menuntut kesabaran tingkat dewa dan pemahaman waktu yang mutlak. Ini adalah ilmu yang tak diajarkan di buku-buku manajemen manapun. Ini adalah seni bertahan hidup. Keesokan harinya, aku kembali duduk di pojok bursa. Aku merasa semua mata tertuju padaku, seolah mereka tahu bom waktu yang kubawa dalam laptop tua bergaris ini. Jantungku berdebar tak keruan. Seluruh masa depanku, dan yang lebih penting, masa depan yayasan cucu nenek Wimala, bergantung pada satu tombol. Aku mengamati grafik PT BAS yang hampir tidak bergerak. Aku menunggu momen, mencari celah, ketika ada volume pembelian kecil yang masuk. Sekarang, bisikku pada diri sendiri. Jari-jariku bergerak perlahan di atas keyboard, mengetikkan jumlah lot terkecil yang diizinkan, dengan harga sedikit di bawah harga penawaran terakhir. Itu adalah volume yang sangat kecil, volume yang biasanya diabaikan. Tangan dingin, napas tertahan. Aku melihat kursor bergerak ke tombol jual. Ini adalah momen paling menakutkan dalam karier singkatku. Tekanan untuk tidak gagal, untuk menunaikan kepercayaan nenek Wimala, jauh lebih berat daripada ujian tersulit di kampus. Aku menutup mata sejenak, mengingat ketenangan di mata nenek Wimala. Klik. Perintah jual pertama terkirim. Layar laptop tua itu berkedip. Dalam hitungan detik, notifikasi muncul. Transaksi sukses. Aku berhasil. Harga saham itu bergerak sedikit sekali hampir. Tidak terlihat tapi itu berarti aku berhasil menyayat sedikit dari bom waktu itu tanpa meledakkannya. Aku menarik napas panjang, lega, namun juga menyadari bahwa itu hanyalah tetesan air di lautan volume yang harus kucairkan. Ribuan klik lagi menantiku. Aku telah mengaktifkan bom waktu, dan kini aku harus menari di atas talinya. Perjuangan panjang dan melelahkan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi reaksi pasar yang tak terduga. Reaksi itu datang jauh lebih cepat dan lebih dramatis dari yang kubayangkan. Setelah beberapa kali eksekusi kecil dalam beberapa hari, strategi 1000 sayatan ternyata tidak luput dari perhatian. Saham PT Bakti Agung Sentosa Tbk PT BAS, yang tadinya sedingin es, tiba-tiba menunjukkan aktivitas. Para spekulan kecil dan investor retail yang haus akan anomali segera menyadari adanya pergerakan. Mereka melihat volume yang tidak wajar di saham yang hampir mati, dan mengira ini adalah sinyal bahwa big player sedang mengumpulkan barang. Aku melihat grafik PT BAS di laptop tuaku mulai bergerak liar. Kenaikan harga terjadi singkat, disusul penurunan tajam, lalu naik lagi. Volatilitasnya ekstrem. Ini seperti tsunami kecil yang terjadi di kolam yang tenang. Aku harus memanfaatkan euforia spekulasi ini dengan sangat hati-hati. Aku meningkatkan volume penjualanku sedikit demi sedikit, memanfaatkan setiap puncak harga yang diciptakan oleh para spekulan yang tidak tahu sumber pergerakan sebenarnya adalah Antabara, sarjana gagal dari kamar sempit. Lihat itu, PT BAS gila. Siapa yang main di sana? Aku mendengar bisikan-bisikan dari sekelompok broker berjas di dekatku. Mereka bingung. Mereka tidak bisa melacak sumber penjualan yang begitu konsisten namun terpecah ke dalam porsi-porsi super kecil. Mereka menyebut pelaku misterius ini The Ghost Seller. Aku berusaha untuk terlihat santai, seolah aku hanya seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Namun di balik wajah tenangkanku, aku merasa tegang. Beban yang kupikul kini semakin berat. Setiap transaksi kecil yang kumasukkan ke sistem kini berpotensi memicu kepanikan massal. Aku harus bermain cerdas, menjadi ilusionis yang mengendalikan pasar tanpa terlihat. Aku tidak hanya berjuang melawan risiko pasar, tapi juga melawan rasa takut dibongkar. Karena jika identitasku atau lebih parah lagi identitas nenek Wimala terungkap, seluruh rencana dan tujuan mulia di baliknya akan hancur lebur dalam sekejap. Ancaman kehancuran itu terasa semakin nyata ketika aku meninggalkan galeri sore itu. Saat menunggu lift di lantai dasar B, ponsel bututku yang selalu kumatikan saat di bursa tiba-tiba bergetar, menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan langsung menusuk. Berhenti bermain api dengan PT BAS. Aku tahu kau yang melakukannya. Temui aku sekarang di kedai kopi Veritas seberang jalan. Jangan bawa alat rekaman. Kamu tahu siapa aku. Jantungku mencelos. Hanya big player yang memiliki akses data mendalam dan koneksi luas yang mampu melacakku secepat ini. Mereka menyebutku The Ghost Seller, tapi kini hantu itu sedang diburu oleh iblis pasar. Aku tahu risiko bertemu dengannya,
Tapi menolak berarti menyatakan perang terbuka. Aku harus melindungi Nenek Wimala. Aku berjalan ke kedai kopi itu, langkahku berat. Aku menemukan seorang pria paruh baya, rapi dengan setelan tailor-made, duduk di sudut sepi. Di pergelangan tangannya melingkar arloji yang harganya mungkin setara dengan sewa kontrakanku selama 10 tahun. "Antabara, sarjana terbaik Jogja," katanya tanpa basa-basi, tanpa senyum. "Menarik. Kamu adalah orang di balik 1000 sayatan itu. Siapa yang menyuruhmu menjual saham Derstak itu?" "Aku adalah salah satu pemegang saham utama di PT Bas. Gerakanmu mengacaukan rencana kami." Aku berusaha keras menjaga wajahku tetap tenang, mengingat pelajaran Nenek Wimala tentang ketenangan. "Saya hanya menjalankan amanah, Pak. Saya seorang konsultan yang ditugaskan untuk mencairkan aset klien." "Omong kosong," bentaknya pelan, tapi suaranya menusuk. "Volume yang kamu jual itu setara dengan puluhan persen dari saham publik. Kamu menyebabkan kenaikan harga yang tidak sehat dan akan menghancurkan stabilitas pasar saham kecil ini. Katakan padaku, berapa komisi yang kamu minta? Aku akan melipat gandakannya, asalkan kamu berhenti sekarang juga." Ia menyodorkan buku cek. "Nominalnya bisa mengubah hidupku." Melenyapkan kutukan sarjana gagal dalam sekejap. Aku menatap buku cek itu, lalu kembali menatap matanya yang dingin. Semua yang kupelajari, semua godaan finansial itu, terasa remeh dibandingkan keyakinan Nenek Wimala. "Maaf, Pak," kataku pelan, tapi tegas. "Klien saya tidak menjual saham ini demi uang maksimal. Ada tujuan yang lebih besar di balik penjualan ini. Tujuan yang tidak bisa dibeli dengan cek Bapak. Tugas saya adalah menyelesaikannya. Saya akan terus menjual. Sebaiknya Bapak dan pemegang saham lain bersiap untuk penyesuaian harga yang wajar. Saya tidak akan berhenti." Pria itu terdiam, rahangnya mengeras. Dia menatapku, bukan lagi dengan rasa meremehkan, tetapi dengan kemarahan dan sedikit rasa takut. "Kamu akan menyesal, Nak. Kamu baru saja menjadikan dirimu musuh dari orang-orang yang mengendalikan pasar ini." Ancaman itu membuat darahku mendidih. Aku berdiri, mengambil laptop bututku, dan meninggalkannya sendirian di kedai kopi itu. Aku tahu pertarungan finansial ini baru saja berubah menjadi pertarungan survival. Keputusanku untuk menolak tawaran big player itu terasa seperti memantik korek api di gudang mesiu. Keesokan harinya, pasar merespons dengan brutal. Saat aku membuka laptop tua di pojok bursa, grafik PT Bas menyambutku dengan kekacauan total. Tuan Karsa dan kartelnya bergerak. Mereka tidak bisa menghentikanku menjual, jadi mereka mencoba menghancurkan harganya. Mereka melakukan pumping dan dumping ekstrem, membeli dalam volume besar secara sporadis untuk memicu kenaikan, lalu membuangnya dengan cepat, menciptakan volatilitas yang gila. Tujuan mereka jelas, menciptakan jebakan. Jika aku terlalu lambat menjual saat harga naik, mereka akan menjatuhkannya lagi. Jika aku panik dan menjual volume besar untuk mengejar puncak, aku akan menjadi penyebab utama kehancuran harga, dan Nenek Wimala akan rugi besar. Mereka mau aku panik? Gumamku, mataku terpaku pada layar bergaris itu. Wajahku mulai berkeringat dingin, meskipun ruangan ber-AC. Namun, ilmu sarjana bisnisku, yang dulu kurutuki, kini menjadi senjataku. Aku ingat semua tentang psikologi pasar, membaca anomali volume, dan menganalisis kapan well pemain besar sedang berburu. Aku mengubah strategi 1000 sayatan menjadi tarian tipuan. Aku tidak lagi menunggu kenaikan harga organik. Aku menunggu kenaikan harga buatan yang diciptakan oleh Tuan Karsa. Aku membiarkan mereka memompa harga, membiarkan spekulan kecil lainnya ikut terjerumus. Tepat pada detik ketika Tuan Karsa mulai mengurangi volume belinya. Pada titik puncak sebelum dia berniat menjatuhkannya, aku menyerang. Aku memasukkan perintah jual kecil, tetapi kali ini, sangat cepat dan berulang kali, memanfaatkan likuiditas sesaat yang ia ciptakan sendiri. Aku menjual tepat di atas kepala Tuan Karsa. Aku menggunakan kekuatannya untuk melancarkan misiku. Aku menjadi parasit yang hidup dari pergerakan host besar. Di layar, aku melihat grafik itu melonjak, lalu tiba-tiba terhenti, dan turun sedikit. Hanya sedikit, tetapi itu menandakan sukses. Aku berhasil menjual sejumlah besar volume kritis tanpa menimbulkan kepanikan, karena semua orang menyalahkan dumping kecil yang mereka lihat pada Tuan Karsa sendiri. Aku tersenyum tipis. Kutukan sarjana bisnis gagal itu kini terasa seperti sebuah jubah perang.
Aku adalah seorang idealis yang menggunakan senjata finansial untuk tujuan mulia. Namun, aku tahu ini baru ronde pertama. Tuan Karsa pasti akan membalas. Dia pasti sadar bahwa hantu penjual yang dia buru ini bukanlah orang bodoh. Aku tidak perlu menunggu lama untuk membuktikan dugaanku. Setelah 2 minggu bekerja tanpa lelah, tidur hanya 4 jam sehari di kamar sempit, dan menari di atas keyboard laptop tua, aku mencapai titik krusial. Dalam diam, tanpa diketahui broker manapun, aku berhasil mencairkan 50% dari total volume saham Nenek Wimala. Aku berhasil menjaga harga PT BAS tetap stabil, bahkan sedikit naik, berkat kekacauan yang diciptakan Tuan Karsa sendiri. Hasil penjualannya jauh di atas perkiraan terburukku. Aku merasakan lonjakan adrenalin dan kelegaan yang luar biasa. Aku bukan lagi sarjana gagal. Aku telah membuktikan keahlianku dengan modal minimal dan risiko maksimal. Aku menutup laptop, bertekad untuk segera mencari Nenek Wimala dan melaporkan keberhasilan besar ini. Namun, kebahagiaanku langsung pupus ketika sebuah notifikasi panas muncul di layar bursa besar. Menyala merah, dan menarik perhatian semua orang. Itu adalah breaking news dari media finansial terkemuka, PT BAS diduga bangkrut. Pemegang saham utama siap gugat pembubaran perusahaan. Di tengah kerumunan, aku melihat seringai kemenangan tipis Tuan Karsa di kejauhan. Ini adalah serangan balasan paling kotor dan paling efektif yang pernah kulihat. Dia tidak bisa memaksaku berhenti menjual, jadi dia mencoba menghancurkan barangnya sendiri. Dengan menyebarkan disinformasi yang didukung oleh pemegang saham utama dirinya sendiri, dia menciptakan kepanikan massal. Seketika, laju penjualan saham PT BAS di bursa berubah menjadi histeria. Investor retail panik, membuang saham mereka dengan harga berapapun. Grafiknya terjun bebas, mencapai batas auto reject bawah ARB hanya dalam hitungan menit. Seluruh hasil jerih payahku selama 2 minggu nyaris ludes dalam 1 jam perdagangan. Ini lebih dari sekadar jebakan harga. Ini adalah teror reputasi. Aku tidak hanya berjuang melawan dumping finansial, tetapi melawan kematian yang disengaja. Aku tahu, jika aku tidak segera melakukan sesuatu, 50% saham Nenek Wimala yang tersisa akan berubah menjadi abu. Aku harus menjadi lebih gila dari Tuan Karsa. Aku harus menemukan cara untuk melawan disinformasi ini. Dan satu-satunya senjata yang kumiliki adalah kebenaran di balik saham hantu PT BAS. Kebenaran itu tidak ada di grafik harga yang sedang terjun bebas, melainkan di balik dinding kantor pusat perusahaan itu sendiri, dengan uang kas seadanya sebagian. Dari keuntungan kecil komisi yang telah kuterima, aku menyewa ojek daring menuju alamat kantor pusat PT Bakti Agung Sentosa Tbk yang tercantum di dokumen kuno Nenek Wimala. Lokasinya ternyata bukan di gedung pencakar langit, melainkan di kawasan industri tua, tersembunyi di balik pagar berkarat yang diselimuti tanaman merambat. Kantor itu benar-benar menyerupai rumah hantu. Bangunan 2 lantai bergaya era 80-an, catnya mengelupas, jendelanya kotor dan berdebu, seolah tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Plang nama PT BAS bahkan sudah nyaris tak terbaca, termakan lumut dan cuaca. Kontras sekali dengan citra Tbk. Aku memberanikan diri masuk melalui gerbang yang setengah terbuka. Suasana sunyi mencekam. Hanya ada suara gesekan daun kering yang terbawa angin. Di dalam, aula utama gelap, dipenuhi sarang laba-laba dan tumpukan arsip yang menguning. "Permisi, ada orang di sini?" panggilku, suaraku bergema aneh. Setelah keheningan yang panjang, tiba-tiba sebuah pintu di ujung aula terbuka pelan. Muncul seorang pria tua, mengenakan seragam satpam lusuh yang terlihat terlalu besar di badannya. Matanya memancarkan kelelahan, tetapi tatapannya waspada. "Siapa Anda? Kantor ini sudah lama tutup, Nak," tanyanya dengan suara serak. Aku menjelaskan tujuanku, bahwa aku adalah seorang analis yang mencari data terbaru tentang aset perusahaan untuk klien. Satpam itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Jaya, tertawa getir. "Pak Jaya, data, aset. Perusahaan ini sudah bangkrut, Nak. Sudah 15 tahun tidak beroperasi. Hanya saya yang tersisa, ditugaskan menjaga aset yang tidak ada lagi." Namun, saat aku hendak menyerah, aku melihat ada secercah harapan. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik tumpukan kardus, ada sebuah peta wilayah besar yang tampak baru, bukan peta kuno seperti lingkungan sekitarnya.
Peta itu menunjukkan sebuah jalur pipa gas dan beberapa kode area dengan penanda daerah eksklusif PT Bas. Pak Jaya, kataku cepat, menunjuk peta itu. Ini peta apa? Ini terlihat baru. Dan apa maksudnya daerah eksklusif? Pak Jaya menatap peta itu, lalu menatapku dengan tatapan aneh, tatapan yang kini mengandung sedikit rasa takut, bukan hanya kelelahan. Dia berbisik, itu adalah aset yang tidak pernah mereka jual, nak. Aset utama, tanah di dekat pelabuhan yang sekarang bernilai miliaran. Tapi jangan pernah sebutkan ini di depan Tuan Karsa. Dia bilang aset itu tidak ada nilainya, hanya tanah kosong. Jantungku berpacu kencang. Tuan Karsa berbohong. Dia menyebarkan rumor kebangkrutan untuk menjatuhkan harga saham PT Bas, memicu panic selling, agar dia bisa membeli kembali sisa 50% saham Nenek Wimala dan saham retail lainnya dengan harga abu. Dia ingin menguasai perusahaan ini dan merebut aset properti yang harganya telah melambung tinggi tanpa ada yang tahu. Kebenaran yang kucari telah kudapatkan, tetapi kini aku berada dalam bahaya nyata. Aku baru saja mengungkap skema kriminal yang melibatkan miliaran rupiah, dan Tuan Karsa akan melakukan segalanya untuk membungkamku. Aku harus segera kembali dan mengungkap kebohongan ini. Tetapi bagaimana cara seorang sarjana miskin melawan kartel media dan mafia finansial? Aku kembali ke kamar sempitku, jantungku masih berdegup kencang karena ancaman yang kurasakan di kantor PT Bas. Aku tahu Tuan Karsa akan bertindak cepat. Aku tidak bisa mengandalkan media mainstream. Mereka sudah dikuasai oleh narasi kebangkrutan yang disebarkan Tuan Karsa. Aku hanya punya satu senjata yang bebas dari kontrol mereka, media sosial. Aku membuka laptop tua itu lagi. Di atas meja, tergeletak kertas berisi sketsa kasar peta yang kuambil dari kantor PT Bas, dengan penanda daerah eksklusif PT Bas. Aku tahu, dokumen fisik adalah bukti yang paling kuat. Aku segera kembali ke BEI untuk mencari Pak Jaya di tempat ia biasa duduk. Pak Jaya, kataku tergesa-gesa, menemuinya di pojok galeri. Saya butuh dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah itu. Yang asli, Tuan Karsa sedang mencoba mencuri perusahaan ini dengan kebohongan. Pak Jaya menatapku, matanya membulat. Dokumen itu ada di brankas lama, nak. Terakhir dipegang oleh almarhum pemilik lama. Tapi brankas itu terkunci. Hanya Tuan Karsa yang tahu kodenya. Tidak, bantahku, teringat pada sesuatu. Nenek Wimala, dia adalah istri pemilik lama. Dia pasti punya kodenya, atau setidaknya salinannya. Aku langsung bergegas mencari Nenek Wimala. Aku menemukannya di tempat biasa. Ia duduk tenang membaca koran, seolah tidak ada sahamnya yang sedang terjun bebas. Nek, Tuan Karsa berbohong. Ada tanah bernilai miliaran di pelabuhan. Kita butuh bukti kepemilikan yang ada di brankas lama. Jelasku sambil menahan napas. Nenek Wimala tidak terkejut. Ia hanya tersenyum tipis dan meraih tas kainnya, mengeluarkan kunci kecil dan secari kertas usang berisi angka. Nenek tahu, nak, Tuan Karsa adalah anak tiri dari almarhum suami nenek. Dia selalu serakah. Ini kunci brankas dan kodenya. Kamu harus cepat. Aku terperangah. Ternyata Tuan Karsa adalah keluarga Nenek Wimala, yang menjelaskan mengapa dia memiliki saham utama. Ini bukan lagi pertarungan bisnis, melainkan konflik keluarga berlumur harta. Aku kembali ke kantor PT Bas dengan kunci dan kode brankas. Dalam kegelapan yang penuh debu, aku berhasil membuka brankas tua itu. Di dalamnya, terbungkus rapi, adalah sertifikat hak guna bangunan HGB atas nama PT Bas untuk lahan di tepi pelabuhan yang harganya kini melambung ratusan kali lipat. Ini adalah kebenaran yang mutlak. Aku mengambil beberapa foto resolusi tinggi, memegang dokumen itu, dan berlari kembali ke BEI. Tanpa ragu, aku membuka akun Twitter X dan platform media sosial lain. Aku menggunakan keahlianku, narasi yang kuat, data yang akurat, dan bukti visual yang tak terbantahkan. Aku mengunggah rangkaian cuitan berantai, kebohongan besar PT Bas. Saham bukan bangkrut, tapi ada skema pencurian aset miliaran oleh orang dalam. Ini buktinya. Foto sertifikat HGB itu kunggah bersama data analitis tentang harga tanah di lokasi tersebut yang menunjukkan lonjakan nilai. Aku menyertakan analisa cermat tentang mengapa Tuan Karsa melakukan panic selling dan mengutip berita palsu. Dalam hitungan menit, cuitanku viral. Para investor retail dan spekulan yang tadinya panik, kini marah. Broker di BI, yang tadinya mencibir, kini terpaku pada ponsel mereka.
Media mainstream yang dikendalikan Tuan Karsa terpaksa mengikuti berita ini karena tekanan publik. Drama di bursa langsung berubah. Saham PT BAS yang tadinya up, kini berbalik arah. Permintaan beli membludak. Tuan Karsa yang sudah siap memanen saham dengan harga murah, justru melihat harga itu melesat naik, didorong oleh amarah publik. Aku tidak hanya menyelamatkan 50% saham Nenek Wimala, tapi juga mengungkap kejahatan finansial di depan mata publik. Aku menyandarkan diri di kursi. Tubuhku lelah, tapi jiwaku dipenuhi kemenangan. Aku berhasil. Aku, Antabara, sarjana bisnis gagal, baru saja mengalahkan mafia finansial dengan modal laptop tua dan kebenaran. Kemenangan itu terasa manis. Namun hanya sesaat, karena kini pertarungan bergeser dari bursa ke ranah hukum dan reputasi. Setelah unggahanku viral, tekanan publik memaksa Bursa Efek Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kantor polisi dan tim penyidik OJK mendatangi BI. Mereka menyita semua rekaman transaksi dan log komunikasi Tuan Karsa. Aku menyaksikan momen dramatis itu dari kejauhan. Di sudut yang sama tempat aku pertama kali membuka laptop tuaku. Tuan Karsa, pria dengan setelan Telemate dan arloji mahal, yang sehari sebelumnya tersenyum sinis melihat saham PT BAS anjlok, kini dikawal keluar oleh petugas berseragam. Wajahnya pucat, rahangnya tegang, dan tatapan marahnya diarahkan lurus kepadaku. Itu adalah tatapan seorang tiran yang kekuasaannya telah dihancurkan oleh kebenaran. Seluruh galeri bursa gempar. Bisikan-bisikan riuh berganti menjadi kekaguman dan pertanyaan, siapa hantu penjual itu? Siapa yang berani-beraninya mengungkap mafia sebesar ini? Saat itulah, seorang reporter wanita dari salah satu stasiun TV finansial menghampiriku. Dia mengenali wajahku dari unggahan media sosial yang viral. Anda, Antabara, benar. Anda yang mengunggah bukti ini. Tanyanya, mikrofon di tangannya diarahkan ke wajahku. Aku menghela napas panjang. Tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Ya, saya adalah konsultan yang menjalankan amanah klien. Untuk menjual saham PT BAS, saya menemukan adanya upaya manipulasi pasar dan penyebaran berita palsu untuk mencuri aset perusahaan. Jawabku tegas. Seketika, aku menjadi sorotan. Dalam hitungan menit, kisahku menyebar luas. Bukan hanya sebagai analis yang berani, tetapi sebagai seorang sarjana gagal yang menggunakan ilmu yang dipelajarinya untuk melawan ketidakadilan. Media ramai-ramai menjulukiku pahlawan pasar retail. Beberapa jam kemudian, aku bertemu dengan Nenek Wimala. Ia tersenyum lega, dan kami menyelesaikan sisa penjualan saham 50% yang tersisa. Dengan harga yang kini stabil dan didorong oleh berita positif tentang aset properti yang bernilai miliaran. Sisa saham itu terjual dengan harga yang fantastis. Total hasil penjualan, setelah dikurangi komisi 10% yang menjadi hakku, jauh melebihi apapun yang pernah kami bayangkan. Aku telah menunaikan amanah Nenek Wimala dengan sempurna. Kini, tiba saatnya Nenek Wimala menjelaskan tujuan mulia di balik semua drama ini. Dan mengapa ia memilihku, sarjana yang sedang dihantui kegagalan, untuk tugas serumit ini. Aku tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan krusial itu. Kini, tiba saatnya Nenek Wimala menjelaskan tujuan mulia di balik semua drama ini. Dan mengapa ia memilihku, sarjana yang sedang dihantui kegagalan, untuk tugas serumit ini. Aku bertemu Nenek Wimala keesokan harinya di sebuah kafe sepi tak jauh dari BI. Aku menunjukkan total hasil penjualan di tablet baruku. Wajahku berseri-seri, tapi aku masih diliputi rasa haru dan penasaran. Nek, kataku, suaraku bergetar karena emosi. Ini hasilnya, fantastis. Aku berhasil, Nek. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku berhasil menjual semua itu tanpa membuat harga jatuh. Ini adalah keajaiban. Aku menghela napas. Aku minta maaf, Nek. Sempat berpikir aku akan gagal. Nenek Wimala menatapku dengan mata teduh yang sama seperti hari pertama kami bertemu. Ia tersenyum, menggeser tablet itu kembali padaku. Nenek Wimala, nak, kamu tidak gagal. Nenek tahu kamu akan berhasil. Ilmu yang kamu miliki itu tidak akan sia-sia. Saham ini sudah puluhan tahun nenek simpan. Ini warisan dari suami nenek. Beliau berpesan, jangan pernah dijual, kecuali untuk satu tujuan yang sangat mulia. Aku mengernyit, tujuan. Tapi Nek,
Ini PT Bakti Agung Sentosa Tbk. Saham ini terkenal sangat berisiko. Mengapa harus dijual sekarang, dan mengapa harus sebesar ini? Nenek Wimala meraih tanganku dan menggenggamnya lembut, seolah memberi energi ketenangan. Nenek Wimala, di desa Nenek, ada cucu Nenek, usianya 21 tahun. Sama seperti kamu, dia sarjana, nak, lulusan sosiologi. Namanya Sari, dia sangat idealis. Selama setahun ini, dia merintis yayasan kecil-kecilan untuk anak-anak terlantar dan orang tua yang ditinggalkan. Aku tercengang. Seluruh risiko, semua tekanan yang kualami di lantai bursa, ternyata adalah upaya pendanaan untuk sebuah yayasan sederhana di desa. Kontrasnya sungguh menusuk jantung. Aku, Jeti, semua ini, untuk yayasan cucu Nenek. Nenek Wimala. Sari bilang, dia butuh uang untuk membeli sebidang tanah kecil. Dia ingin membangun tempat yang layak, nak, sebuah rumah yang benar-benar bisa menaungi mereka. Sari bilang padaku, risiko sosial jika anak-anak dan orang tua ini tidak punya tempat berlindung jauh lebih besar daripada risiko saham peninggalan kakek. Air mataku tumpah. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata haru yang tidak bisa kutahan. Cucu Nenek Wimala, seorang sarjana sosiologi yang idealis, melihat risiko dari sudut pandang kemanusiaan. Aku, sarjana bisnis, hanya melihat risiko finansial. Nenek Wimala, kamu, nak, dengan ilmu bisnismu, berani mengambil risiko finansial untuk orang asing demi 10% komisi. Cucu Nenek, dengan idealisme sosiologinya, berani mengambil risiko sosial demi 100% masa depan anak-anak itu. Kalian berdua adalah pahlawan. Kamu sudah membantu mewujudkan mimpi kami, nak. Pengakuan Nenek Wimala itu terasa seperti pembaptisan. Aku bukan lagi hanya seorang analis saham yang berjuang keluar dari gang sempit. Aku adalah bagian dari sebuah keajaiban sosial. Kutukan sarjana gagal di kepalaku seketika luruh, digantikan oleh gairah baru, bisnis yang beretika dan bermakna. Aku berjanji, Nek, aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku akan menggunakan komisi ini untuk tujuan yang sama mulianya, kataku. Air mata masih membasahi pipi. Nenek Wimala mengangguk pelan. Senyumnya kini menunjukkan tugasnya benar-benar tuntas. Aku menerima komisi 10% itu. Namun di tanganku, jumlah uang yang fantastis itu terasa lebih seperti beban amanah daripada rezeki pribadi. Setelah mendengar kisah cucunya, Sari, seorang sarjana sosiologi yang idealis, aku tahu aku tidak bisa lagi memandang uang ini hanya sebagai tiket keluar dari kemiskinan. Ini adalah benih untuk memulai sesuatu yang sama mulianya. Komisi itu cukup untuk memberiku modal awal yang layak dan, yang lebih penting, mengembalikan martabatku. Hal pertama yang kulakukan bukanlah membeli pakaian mahal atau arloji berkilauan. Aku melunasi semua utang kecilku dan segera membeli laptop baru yang canggih. Laptop itu memiliki layar jernih dan prosesor cepat alat tempur sejadi seorang analis. Namun, aku menyimpan laptop tua itu. Layarnya yang bergaris kini menjadi monumen keberanian dan awal segalanya. Kusimpan di tempat yang paling terhormat di kamar baruku. Ya, kamar baru. Aku pindah dari kamar sempit di gang itu ke sebuah apartemen kecil yang layak dan terang. Tempat aku bisa bernapas lega dan bekerja tanpa harus mencium bau bawang goreng dari warung sebelah. Perubahan fisik itu luar biasa, tetapi perubahan dalam diriku jauh lebih mendalam. Kutukan sarjana bisnis gagal telah sepenuhnya terangkat. Aku adalah Antabara, pahlawan pasar retail, seorang analis yang berani menantang kartel demi kebenaran. Namun, di tengah euforia itu, ada kekosongan yang mengganggu. Setelah menyelesaikan semua urusan transaksi, aku bertekad untuk mencari Nenek Wimala. Aku ingin berterima kasih lagi, mengucapkan selamat atas keberhasilan yayasan cucunya, dan menceritakan rencanaku untuk menggunakan komisi ini demi tujuan mulia seperti yang ia harapkan. Aku mencari Nenek Wimala di kafe tempat kami terakhir bertemu, di sudut favoritnya di Galeri BI, bahkan di gerbang kantor pusat PT BAS. Tidak seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Satpam di BI hanya mengangkat bahu. Para broker yang sempat melihatnya bersamaku hanya menggeleng. Nenek Wimala telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah ia datang hanya untuk menunaikan sebuah takdir. Dia datang bagaikan malaikat, membawa tugas yang mustahil, menghancurkan kutukan kegagalan di hidupku, lalu pergi setelah tugas selesai. Aku kini punya uang, reputasi, dan masa depan cerah.
Tapi ada kekosongan karena tidak bisa lagi melihat tatapan damai dan penuh kepercayaan dari wanita yang mengubah nasibku. Aku menyadari bahwa Nenek Wimala bukanlah klien yang kubutuhkan, melainkan guru yang dikirim semesta untuk menguji keberanian dan prinsipku. Misinya bukan hanya tentang menjual saham, tetapi tentang mengajarkanku bahwa bisnis, pada dasarnya, harus melayani kemanusiaan. Sekarang, dengan modal dan martabat yang kembali, tantanganku yang sesungguhnya baru dimulai, membangun sebuah perusahaan konsultasi yang berlandaskan etika dan tujuan, menggunakan ilmu yang telah kuuji di medan perang bursa. Tantanganku yang sesungguhnya baru dimulai, membangun sebuah perusahaan konsultasi yang berlandaskan etika dan tujuan, menggunakan ilmu yang telah kuuji di medan perang bursa. Dalam beberapa minggu, aku menggunakan komisi itu bukan untuk gaya hidup mewah, melainkan sebagai modal untuk mendirikan amanah inti konsultansi AIK. Aku menyewa ruangan kecil di kawasan bisnis, bersih, dan terang. Di meja kerjaku, aku sengaja menempatkan laptop tua bergaris itu di samping laptop baruku, sebagai pengingat akan asal-usul, kerendahan hati, dan prinsip berjuangku. Aku bertekad, AIK tidak akan pernah menjual integritas demi keuntungan. Namun, dunia finansial Jakarta tidak mudah menerima idealisme. Beberapa perusahaan besar menolak bekerja sama, mencibir label pahlawan pasar retail yang disematkan media kepadaku, dan berkata, di pasar ini, Antabara, etika itu hanya jargon. Yang penting adalah angka. Tepat ketika aku mulai meragukan model bisnis etisku, telepon kantor AIK berdering. Peneleponnya adalah seorang eksekutif dari sebuah perusahaan properti besar, PT Gria Kartika, yang dikenal agresif. Mereka ingin aku melakukan analisis risiko investasi lahan. Ini adalah kesempatan pertama untuk mendapatkan modal besar dan membuktikan AIK. Aku langsung menerima. Aku menghadiri rapat pertama. Klien itu, seorang manajer bernama Risa, tampak gelisah, menghindari tatapan mataku. Dia menyerahkan berkas tebal, berisi data tentang rencana pembangunan perumahan mewah di pinggiran kota. Kami butuh penilaian Anda, Pak Antabara, kata Risa, suaranya sedikit tercekat. Sebuah laporan yang komprehensif. Perusahaan kami mengincar lahan ini. Saat aku membolak-balik berkas, aku menemukan keanehan yang menusuk. Dalam peta rencana pembangunan, ada area hijau kecil yang ditandai sebagai lahan lindung konservasi yang seharusnya tidak boleh digarap. Namun, di laporan keuangannya, area itu sudah dihitung sebagai aset profit yang bernilai sangat tinggi. Mbak Risa, kataku, menunjuk peta itu. Lahan ini, mengapa statusnya lahan lindung, tapi sudah dimasukkan ke perhitungan profit? Bukankah itu ilegal dan melanggar aturan lingkungan? Mbak Risa menunduk. Dia menarik napas panjang, seolah melepaskan beban yang berat. Itulah masalahnya, Pak Antabara. Perusahaan ini, perusahaan kami, tahu persis lahan itu dilindungi. Mereka meminta Anda, pahlawan pasar retail yang terkenal idealis, untuk membuat laporan yang membenarkan bahwa lahan itu bisa dialihfungsikan tanpa risiko hukum besar. Mereka ingin membeli reputasi dan integritas Anda. Darahku mendidih. Jebakan. Klien pertamaku, kesempatan pertamaku untuk modal besar. Ternyata adalah permintaan untuk membuat laporan palsu yang akan merusak lingkungan dan mengkhianati prinsipku. Ini adalah ujian nyata yang dikirim semesta, persis seperti skema kotor Tuan Karsa, hanya dalam skala yang berbeda. Pilihan di depanku jelas, uang besar dan awal yang cepat, atau kehormatan dan perjuangan berat. Aku menatap berkas tebal itu, lalu mengingat mata teduh Nenek Wimala. Aku mendorong berkas itu kembali. Maaf, Mbak Risa, kataku pelan, tapi tegas, seolah aku sedang berbicara kepada diriku sendiri. Amanah inti konsultansi didirikan bukan untuk membenarkan kejahatan. Saya tidak bisa membantu perusahaan Anda. Mbak Risa terkejut, namun ada sedikit kelegaan di matanya. Saya sudah duga, Pak Antabara, Anda orang baik. Tapi, Anda harus hati-hati. PT Gria Kartika punya koneksi kuat. Bahkan dengan lingkaran Tuan Karsa, mereka tidak akan senang jika Anda menolak dan lebih parah lagi mengungkap kecurangan mereka. Ancaman itu terasa lebih dingin dan nyata daripada gemuruh bursa manapun. Dan aku tahu AIK baru saja mendapatkan musuh besar yang baru. Ancaman itu terasa lebih dingin dan nyata daripada gemuruh bursa manapun. Dan aku tahu AIK baru saja mendapatkan musuh besar yang baru. PT Gria Kartika tidak senang ditolak.
Mereka tidak akan membiarkan seorang sarjana idealis merusak rencana properti miliaran mereka. Apalagi setelah aku mengungkap kecurangan mereka. Kurang dari 48 jam setelah penolakanku, teror itu dimulai. Aku menerima panggilan telepon anonim yang isinya hanya tawa kering dan ancaman halus tentang kecelakaan yang bisa terjadi pada siapapun yang terlalu banyak tahu tentang lahan lindung. Ruangan kantorku di Amanah Inti Konsultansi AIK, ruangan kecil yang kubanggakan sebagai simbol martabat yang kembali mulai terasa dingin dan mencekam. Puncaknya terjadi saat aku sedang lembur. Tiba-tiba, pintu kantorku didobrak oleh dua pria berbadan besar. Mereka bukan preman jalanan, tapi eksekutor berjas yang terlihat profesional dan menakutkan. Di belakang mereka, berdiri Tuan Karsa, yang ternyata masih memiliki pengaruh kuat di lingkaran ini meskipun kasusnya sedang berjalan. Kami datang untuk mengambil kembali berkas yang salah kirim. Antabara, kata Tuan Karsa dengan senyum meremehkan yang familiar. Dan untuk memberimu peringatan, jauhi PT Gria Kartika, integritasmu itu tidak ada harganya di pasar ini. Dua pria berjas itu mulai ngobrak-abrik mejaku, mencari berkas lahan lindung itu. Jantungku berdebar, tapi aku tetap diam, berpegangan pada prinsip ketenangan Nenek Wimala. Aku tidak menyimpan berkas fisik di kantor, karena aku tahu ancaman seperti ini akan datang. Ketika mereka gagal, Tuan Karsa mendekat, menatap laptop tua bergarisku dengan jijik. Kamu melawan kami dengan benda usang ini. Kamu hanyalah sarjana yang beruntung di bursa. Di dunia nyata, nak, kami yang mengendalikan hukum, desisnya, lalu mereka pergi. Meninggalkan kekacauan dan hawa dingin teror di kantor baruku. Aku tahu aku harus membalas. Dan aku harus membalas dengan senjata satu-satunya, analisis yang mematikan. Di tengah malam, aku kembali ke laptop lamaku, berbekal semua data yang sudah kurangkum dari berkas PT Gria Kartika sebelum kutolak. Aku tidak bisa melawan mereka di meja hijau, tapi aku bisa melawan mereka di ranah finansial dan publik. Aku menemukan kelemahan fatal mereka. Ketergantungan utang jangka pendek KUTP. Proyek properti miliaran mereka sangat bergantung pada pinjaman bank yang harus segera dilunasi. Jika proyek lahan lindung itu gagal, PT Gria Kartika akan mengalami krisis likuiditas parah. Aku menghabiskan waktu semalaman merangkai sebuah laporan analitis yang brilian. Bukan untuk disebarkan di media, melainkan untuk ditujukan kepada lembaga pemeringkat kredit dan stakeholder utama di sektor properti. Laporan itu berjudul Analisis Risiko Keberlanjutan dan Likuiditas PT Gria Kartika, Studi Kasus Ketergantungan Aset Lahan Lindung. Isi laporanku lugas dan didukung data, proyek mereka cacat hukum. Dan kegagalan proyek itu akan memicu keruntuhan rantai utang mereka. Aku tidak menuduh mereka kriminal. Aku hanya menunjukkan bahwa mereka adalah investasi yang buruk. Aku mengirimkan laporan itu secara anonim kepada target yang tepat. Dalam hitungan hari, kabar itu menyebar di kalangan bank dan investor institusi. Mereka tidak peduli dengan etika, tapi mereka sangat peduli dengan risiko. Lembaga pemeringkat kredit mulai merevisi peringkat PT Gria Kartika. Tiba-tiba, proyek properti mereka terhenti. Pinjaman macet, dan saham mereka mulai bergerak turun. Aku telah membalas Tuan Karsa dan PT Gria Kartika. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keahlian sarjana bisnisku. Aku membuktikan, di tangan yang tepat, analisis adalah senjata paling berbahaya. AIK memang kecil, tapi kini ia telah menancapkan bendera keberanian di tengah pasar yang korup. Aku membuktikan, di tangan yang tepat, analisis adalah senjata paling berbahaya. AIK memang kecil, tapi kini ia telah menancapkan bendera keberanian di tengah pasar yang korup. Analisis itu tidak hanya melumpuhkan PT Gria Kartika secara finansial, tetapi juga membawa reputasi yang eksplosif. Kini, AIK bukan lagi sebuah perusahaan kecil, melainkan magnet yang menarik perhatian dari dua jenis musuh, yang ingin menghancurkannya, dan yang ingin bekerja dengannya. Tentu saja, Tuan Karsa dan PT Gria Kartika tidak menyerah. Mereka melancarkan serangan terakhir, gugatan pencemaran nama baik dan manipulasi pasar terhadapku. Mereka menggunakan koneksi media lama mereka untuk membalikkan narasi. Mencapku sebagai broker cilik yang iri dan cemas dengan integritas perusahaan properti raksasa itu. Tepat di tengah badai hukum dan reputasi ini, penyelamat tak terduga datang, Mbak Risa, manajer PT Gria Kartika yang kulihat gelisah saat rapat pertama. Ia mengirimkan pesan singkat,
memintaku bertemu di tempat terpencil. Saya tidak tahan lagi, Pak Antabara, katanya, matanya bengkak karena kurang tidur, saat kami bertemu di sebuah warung kopi sederhana. Sejak Anda menolak mereka, hidup saya seperti di neraka. Tapi Anda benar. Mereka jahat. Mereka tidak hanya merusak lahan lindung, tapi juga memalsukan izin puluhan proyek lain. Saya punya hard drive berisi semua bukti internal. Saya lelah, saya ingin berhenti, tapi saya tidak mau perusahaan lolos. Bukti yang dibawa Mbak Risa, dikombinasikan dengan analisis KUTP ketergantungan utang jangka pendek yang telah kusebar, menjadi paku terakhir di peti mati PT Gria Kartika. Di meja pengadilan, gugatan mereka runtuh, dan justru berbalik menjadi investigasi mendalam yang dipimpin OJK, menyasar seluruh jaringan korupsi Tuan Karsa di sektor properti. Tuan Karsa kembali menjadi buronan hukum, kali ini dengan bukti yang tak terbantahkan. Aika menang. Kemenangan ini jauh lebih besar daripada uang. Aika kini dikenal sebagai benteng etika, perusahaan yang menggunakan data dan analisis bukan untuk menipu, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Klien-klien etis mulai berdatangan, tertarik pada idealisme yang kupelajari dari Nenek Wimala. Aku menyadari, aku masih berutang. Aku belum menunaikan janji untuk berterima kasih kepada guru misteriusku. Dengan bantuan Mbak Risa yang kini bekerja di AIK sebagai analis risiko. Setelah berhasil keluar dari PT Gria Kartika, aku melacak jejak Nenek Wimala. Jejak itu membawaku ke sebuah desa di pedalaman Jawa Barat, di mana aku menemukan sebuah bangunan bata merah yang baru setengah jadi yayasan anak dan lansia terlantar milik cucunya, Sari. Di sana, aku melihat Nenek Wimala sedang duduk di bangku kayu. Tangannya menggenggam tas kain yang sama. Ia tersenyum, matanya teduh, menatapku seolah ia sudah menungguku. Di sebelahnya, ada Sari, sarjana sosiologi idealis, yang matanya penuh gairah kemanusiaan. Nenek tahu kamu akan datang, Nak Antabara, katanya. Aku bersimpuh, air mata menggenang. Nek, saya berhasil. Saya menunaikan janji saya. Komisi ini dana Ika. Semua berkat Nenek. Komisimu itu sudah menjadi modal kebaikanmu sendiri, Nak, jawabnya. Warisan yang sebenarnya bukanlah saham itu, melainkan keyakinan bahwa bisnis yang etis adalah bisnis yang paling menguntungkan. Nenek Wimala menceritakan rahasia terakhirnya, dia tidak benar-benar menghilang. Setelah kami menyelesaikan transaksi, dia kembali ke desa untuk mengawasi pembangunan yayasan. Ia tak ingin diganggu, dan ia tahu, aku harus belajar berdiri sendiri, tanpa guru. Kutukan sarjana bisnis gagal telah berakhir sepenuhnya. Antabara, yang pernah merasa terhina oleh gelarnya, kini menggunakan ilmu tersebut untuk memimpin AIK, sebuah mercusuar etika di tengah pasar yang gelap. Dia tidak hanya kaya, tetapi juga bermakna. Laptop tua bergaris itu, yang kini terbingkai di kantor AIK, adalah pengingat bahwa kegagalan hanyalah jeda sebelum dimulainya misi sejati.